Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Sebentar teman-teman sekalian akan menyaksikan pemaparan materi yang pertama, definisi akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tujuan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pertanggungjawaban akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Kemudian yang keempat adalah indikator akuntabilitas. Sebelum memasuki materi inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntabilitas. Perlu kita ketahui bersama bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen di sekolah yang turut menjadi penentu berjalannya pendidikan di sekolah. Beberapa kegiatan manajemen keuangan diantaranya adalah memperoleh dan menentukan sumber dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya, apakah hubungan antara akuntabilitas dengan manajemen keuangan? Baik, akuntabilitas di dalam manajemen keuangan merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, dengan menunjukkan beberapa bukti-bukti yang relevan. Seperti itu. Baiklah, marilah kita menyaksikan video pemaparan materi dari kelompok saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrah, NIM 20300118049. Saya akan membawakan materi pertama. Adapun judul materi pertama yaitu definisi akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan definisi akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Jadi, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Nanan Fattah bahwa akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Sony, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang memiliki makna bahwasanya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah jawaban kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, sekolah, wali murid, dan masyarakat atas penggunaan dana atau uang sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan dan laporan yang telah dibuat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM 203118054, materi ke-8 dengan judul akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. C. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan pendidikan tidak akan terlepas dari pembuatan pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban keuangan pendidikan adalah aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah semua bukti pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan untuk alasan langsung bendaharawan atau instansi yang terkait. Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dari persetujuan untuk memastikan bahwa yang pertama yaitu dana dibelanjakan sesuai dengan rencana. Kedua, ada kelonggaran dalam
ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak. Ketiga yaitu pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Keempat yaitu dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Dalam implementasi manajemen keuangan evaluasi berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pertanggungjawaban diartikan sebagai auditing, sedangkan auditing merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Arwandi selaku pemateri yang akan menjelaskan materi ketiga, yaitu pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan. Nah, bagaimana materinya? Simak penjelasan berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pertanggungjawaban dalam sekolah itu merupakan hal yang sangat penting. Karena mengapa? Kegiatan pertanggungjawaban keuangan pendidikan biasanya dilakukan dengan mengecek keabsahan bukti pengeluaran. Keabsahan itu harus memiliki komponen seperti nama instansi, jumlah uang yang dibayar, tahun anggarannya, mata anggarannya, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui, pertanggungjawaban anggaran pendidikan ini sangatlah penting. Karena apabila pertanggungjawabannya tidak ada atau laporan keuangannya tidak ada, maka ditakutkan akan terjadi penyimpanan dalam anggaran yang akan digunakan di suatu instansi atau pendidikan. Nah, contoh kepala sekolah yang sangat berperan penting dalam melaporkan pertanggungjawaban sekolah. Nah, apabila kepala sekolah mendapatkan dana atau sumber dananya berasal dari masyarakat, nah sudah sangat jelas bahwasanya kepala sekolah harus melaporkan penggunaan atau anggaran dananya itu kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya, apabila kepala sekolah atau sekolah itu mendapatkan sumber dana dari pemerintah, maka pertanggungjawabannya ditujukan kepada pemerintah. Nah, pertanggungjawaban atau laporan keuangan ini sama halnya dalam manajemen keuangan, dan di mana dalam manajemen keuangan itu disebut dengan evaluasi, atau dalam manajemen yang di mana ada mengelola dan terakhirnya itu kita mengevaluasi. Evaluasi sendiri hampir sama dengan pertanggungjawaban, merupakan dua hal yang mirip dan sangat penting. Evaluasi sendiri merupakan suatu proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan dari program yang telah direncanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal dan apakah sudah tepat atau tidak. Nah, sedangkan pertanggungjawaban di sini sendiri disebut sebagai audit. Selanjutnya, di samping saya sudah ada gambar mengenai contoh pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan. Jadi, di gambar ini dapat kita lihat bahwa pengalokasian dananya sudah tercatat dengan jelas sesuai dengan perencanaan. Seperti dari dana Rp399.840.000 digunakan sebanyak Rp5.684.000 untuk program pengembangan kompetensi lulusan, yang dimana dalam kegiatan evaluasi pembelajarannya digunakan sebanyak Rp5.444.000, dan di dalam kegiatan pengelolaan sekolah digunakan sebanyak Rp240.000, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juharis, NIM 203118051. Adapun judul makalah kami yaitu akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Di sini saya sebagai pemateri kelima dengan judul materi indikator akuntabilitas. Mungkin itu, simak penjelasannya berikut ini.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir tentang indikator akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini sangat penting untuk mempertanggungjawabkan setiap program atau kebijakan, baik secara proses ataupun hasilnya. Nah, di sini di sisi lain partisipasi pemimpin dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Adapun indikator akuntabilitas ini meliputi 3 poin. Yang pertama, sekolah melakukan standar akuntansi pemerintah atau SAP dalam membuat laporan keuangan. Yang kedua, adanya pelaporan secara periodik. Yang ketiga, keterlibatan semua pihak dalam perumusan RAPSB. Nah, menurut Minarti tahun 2011, setidaknya dia mengatakan bahwa ada 3 pilar utama untuk menjadi pilar terbangunnya akuntabilitas, yaitu yang pertama, adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mensertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Adapun poin yang kedua, yaitu standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Adapun poin yang ketiga yaitu partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Jadi itu tadi 3 indikator akuntabilitas. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Jadi, secara singkatnya, akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan merupakan proses pertanggungjawaban menyangkut penerimaan, penyimpanan, pembelanjaan atau penyerahan dana sekolah kepada pihak-pihak yang berhak mengetahui hal tersebut. Kemudian, tujuan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Kemudian, tujuan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Dan yang ketiga, adanya partisipasi dalam menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan pelayanan cepat. Kemudian yang terakhir, indikator akuntabilitas. Setidaknya ada 3 pilar utama yang menjadi pilar terbangunnya akuntabilitas menurut Minarti. Yang pertama, adanya transparansi para penyelenggara sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian kami. Kami harapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kelompok kami di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.